Suster, tolong sus. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Aduh, tolong itu sus, anak saya pingsan sus, gimana ya sus? Oke baik Bu, boleh naikkan ke bed Bu, kami akan segera menangani Bu. Ibu boleh mengikut saya Bu untuk mengisi biodata. Ya sus, ya sus. Apakah ibunya ada KTP Bu? Ada sus ini sus, Oke Bu, KTP anak saya. oh ya, baik Bu. Namanya Fiona Francine. Oke, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Kristen ya Bu ya. Apakah Bu Fiona sudah menikah Bu? Belum sus. Oh, belum nikah ya. Oke baik Bu. Saya boleh tahu Bu tanda gejala awal sebelum Bu Fiona pingsan Bu? Saya sih tadi ngelihat udah nemuin dia di kamar sih udah pingsan ya sus, cuman tadi emang dia waktu sebelumnya itu tuh bilang kayak pusing-pusing gitu loh, kayak pusing dia kepalanya gitu. Terus habis itu saya udah nggak ketemu lagi kan. Tiba gitu saya pas mau nganter makan, dia udah di kamar, udah pingsan gitu pas saya mau kasih makan ke dia gitu. Baik Bu. Apakah Bu Fiona sering mengalami hal seperti ini Bu? Iya, dia suka pingsan tiba-tiba gitu kalau apalagi pas lagi ngelamun gitu, tiba-tiba banyak pikiran. Saya juga nggak tahu apa yang dipikirkan dia sekarang, banyak banyak pikiran kayaknya, tapi saya nggak tahu apa yang dipikirin gitu. Terus makanya anaknya suka tiba-tiba ngelamun terus pingsan gitu, suka ngurung diri. Baik Bu. Baik Bu, kami akan segera menangani Nyonya Fiona. Nanti kalau ada hal-hal yang kalian perlukan, kami akan manggil Ibu. Ibu boleh mengurus administrasinya di sebelah sana ya Bu ya. Ya, sus, terima kasih ya, sus. Tolong ya, sus, anak saya, sus. Baik Bu, kami akan berusaha sebisa kami ya Bu. Pagi Sus, perkenalkan saya di Suster Devi, saya yang dinas pagi ini. Pagi Suster Devi. Oke, hari ini Suster Devi yang pegang pasien kamar 112 atas nama Nyonya X dengan usia 27 tahun dan belum menikah ya. Pasien datang kemarin malam tanggal 7 Januari 2022. Pagi Sus, saya Suster Devi, saya akan dinas pagi ini. Selamat pagi, Suster Devi. Oke, hari ini Suster Devi yang pegang pasien kamar 112 atas nama Nyonya Via dengan usia 27 tahun dan belum menikah. Pasien datang kemarin tanggal 7 Januari 2022 pada pukul 11 malam. Pasien sebelum datang sudah diobservasi dan mendapatkan penanganan di UGD. Lalu pasien dipindahkan ke ruangan 112 pada pukul 5, tanggal 8 Januari 2022. Pasien datang dengan keadaan pingsan. Keluarga mengungkapkan bahwa 1 hari sebelumnya, pasien didiagnosa dengan kanker mamai stadium 3. Pasien merasa syok dan sedih mendengar diagnosa tersebut. Keluarga mengungkapkan pasien terlihat sering melamun dan tiba-tiba menangis. Baik Sus, apakah ada intervensi yang dipesankan oleh dokter untuk dilakukan pagi ini Sus? Kalau intervensi belum ada ya Sus, karena dokter baru melakukan pengkajian pada pagi ini. Akan tetapi kita perlu melakukan pengkajian psikososial untuk pasien tersebut. Baik Sus, apakah saya boleh tahu alasan kita melakukan pengkajian psikososial Sus? Kita melakukan pengkajian psikososial terhadap pasien tersebut karena pasien itu sering melamun dan juga tiba-tiba sering menangis Sus. Oh baik Sus. Terima kasih Sus. Saya juga nanti akan melakukan pengkajian psikososial kepada pasien untuk mengkaji masalah mental pasien pada saat ini Sus. Baik Sus. Oke Suster. Pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Saya perawat Devi. Saya akan merawat Ibu pada hari ini dari pukul 8 sampai 15 sore nanti. Boleh saya lihat dengan tangannya Bu? Boleh, Sus, boleh. Boleh sebutin nama dan tanggal lahir? Saya Fiona Saertian, tanggal lahir saya 24 Mei 1994. Sesuai ya Bu ya. Bagaimana Ya, tidur Ibu malam ini dan bagaimana kondisi Ibu hari ini? ya, saya saat ini masih lemas. Tapi semalam tidur saya lumayan baik, Sus. Tapi kadang saya sering terbangun malam hari.
karena nyeri kepala, tapi udah ditangani oleh suster tadi malam. Ibu sempat mengalami nyeri kepala dari malam itu ya. Jadi saat ini Ya, sudah mulai berkurang ya Bu. ya udah mulai berkurang, udah nggak ada nyeri lagi, nggak ada nyeri kepala. Oh, baik Bu. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pengkajian terhadap kondisi Ibu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan waktunya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Oh boleh sus. Saya bersedia. Oh, baik. Bolehkah Ya. saya duduk di samping bed Ibu? Silakan duduk aja sus. Baik Bu, Ibu, apakah Ibu tahu Ibu sudah berapa lama masuk rumah sakit? Ini saya masuk rumah sakit kemarin Senin ya, Senin saya masuk rumah sakit. Malam Bu ya, Ibu masuk. Iya. Oh, baik Bu. Ibu sebelum datang ke rumah sakit, apakah Ibu ada merasakan gejala yang mungkin pertama kali Ibu rasakan? Pertama kali saya masuk rumah sakit, saya merasakan nyeri banget di bagian payudara saya sus, sampai rasanya kayak mau pingsan gitu loh. Saya juga nggak bisa jalan karena terlalu nyeri sampai harus digotong oleh keluarga saya. Ibu, nyerinya itu di kedua payudara Ibu atau di salah satunya saja Bu? Setelah dinyatakan dokter mengidap penyakit ini sus, saya jadi sering marah-marah pada orang lain walaupun mereka tidak melakukan kesalahan. Saya juga melamun dan juga merasa takut jika hidup saya itu tidak lama lagi sus. Saya juga bosan dengan tindakan kemoterapi yang sering saya dapatkan. Baik Bu, berarti Ibu merasa Ibu mengalami masalah dalam kesehatan Ibu, mana Ibu sering marah-marah ya Bu ya. Jadi mengenai nyeri Ibu, apakah nyerinya itu terjadi di kedua payudara Ibu atau hanya di salah satunya saja? Di salah satunya saja sih, di bagian yang sakit itu, Sebelah kanan atau kiri Bu? bagian kiri. Sebelumnya apakah Ibu juga pernah mengalami gejala seperti mungkin Ibu mendengar atau melihat sesuatu yang mungkin saya atau orang lain tidak bisa dengar, atau Ibu mungkin suka marah-marah yang mungkin Nggak tidak ada tahu sih, penyebabnya? Enggak ada itu ya. nggak ada sih, nggak Kalau ada. kalau perasaan Ya. mudah berubah mungkin dari cepat ke sedih, dari sedih ke gembira, Ibu pernah mengalami? Sekarang sedikit gembira sih nggak ada. Gembira, sedih sih iya. Karena kondisi saya saat ini. Untuk saat ini, apakah Ibu sulit untuk menjalin komunikasi mungkin dengan lingkungan sekitar Ibu? Hmm, iya sih sus. Pokoknya seperti itulah. Apakah Ibu juga mungkin karena merasa kondisi Ibu lebih menarik diri Ibu dari lingkungan sekitar? Saya sekarang lebih mengurung diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Karena saya sering marah-marah dan kadang tidak ingin diganggu dan lebih membutuhkan waktu untuk menyendiri gitu sus. Apakah Ibu pernah mengalami suatu kejadian mungkin jatuh yang menyebabkan terbenturnya kepala Ibu? Oh, tidak ada. Tidak Saya tidak pernah terbentur. pernah. Apakah Ibu juga pernah mungkin mengonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang seperti narkoba? Oh, tidak pernah, sus, tidak pernah ada alkohol. Saya tidak mengonsumsi alkohol dan juga obat-obat terlarang. Paling cuma obat-obatan untuk pengobatan saya saja. Tadi Ibu juga sempat mengatakan di awal jika fungsi Ibu saat ini fungsi psikologis Ibu itu mempengaruhi keadaan Ibu, mengganggu. Apakah hal ini itu
mengganggu keseharian Ibu dalam banyak hal, dan apakah Ibu sudah pernah melakukan terapi pengobatan sebelumnya? Ya, saya sangat merasa terganggu pada keseharian saya. Saya jadi kurang dekat dengan teman-teman saya sih, Sus. Karena saya malu dengan kondisi saya. Saya untuk pengobatan saya belum pernah melakukan pengobatan mengenai psikososial atau apalah itulah. Saya hanya sering menulis semua apa yang saya rasakan, semua apa yang saya alami di dalam buku harian saya aja. Oh, baik, Bu. Ibu jadi lebih suka menuangkan perasaan Ibu di dalam buku harian Ibu, ya. Nah, Bu, Ya, apakah Ibu saat ini masih mungkin mengingat masa-masa kecil Ibu dulu, dan apa sih yang sering Ibu lakukan? saya tidak terlalu mengingat semua sih, Sus. Ya karena saya udah bikin hal-hal yang tidak terlalu penting, saya tidak terlalu ingat. Tapi waktu sekolah saya sangat rajin banget untuk belajar dan mengerjakan tugas karena saya juga diimingkan hadiah oleh orang tua saya jika saya mendapatkan penghargaan di kelas. Saya juga suka bermain dengan teman-teman saya waktu saya di sekolah pada saat jam istirahat, walaupun di rumah pun saya sering main sama mereka di lingkungan rumah sebelum saya tidur siang. Itu saya sangat sulit sekali disuruh tidur siang, sus, ya biasa anak-anak ya. Dan saya sering dimarahi oleh orang tua saya. Udah waktu itu lucu banget, sus. Saya pernah rebutan mainan dengan teman-teman saya. Kemudian setelah beranjak SMP dan SMA, sehingga saya kuliah, saya mulai merasakan perbedaan dalam diri saya. Saya lebih mendominasi hubungan baik dengan teman-teman saya daripada dengan orang tua saya. Ya, maklum Pak, anak muda ya, itu juga mulai ya menunjukkan rasa suka kepada orang lain. Ya, tertarik dengan lawan jenis ya kayak gitulah. Waktu itu saya lebih suka keluar rumah dengan teman-teman, tetapi tetap memperhatikan pembelajaran saya dan perkuliahan saya. Saya juga pernah mengikuti beberapa kegiatan di sekolah dan perkuliahan. Saya saat itu juga sudah masuk dunia kerja dan saya mulai merasa lebih baik sekarang ini karena saya sudah bekerja di perusahaan swasta sekarang. Dan saya sudah menemukan jati diri saya sekarang. Saya juga lebih menganggap sebuah hubungan itu lebih serius. Dan saya juga lebih baik dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam keluarga saya. Karena kebetulan saya tuh sekarang sudah jadi tulang punggung dalam keluarga saya, Bu. Itu, Sus. Pada berarti saat ini Ibu adalah pelaku keluarga, Bu, ya. Bu, bagaimana sih Ibu memandang kondisi Ibu saat ini? Sebelumnya saya sangat percaya diri dengan kondisi tubuh saya. Tetapi saat ini saya merasa lebih sedih dan tidak percaya diri karena tubuh saya udah nggak cantik lagi kayak dulu lagi gitu, sus. Dan saya sudah mulai rontok sedikit-sedikit karena efek kemo yang saya jalani. Nah, tubuh saya tidak semulus dulu. Saya juga ya semakin kurus sekarang ini. Sebelumnya sehingga saya kurang percaya diri dengan tubuh saya. Apalagi kalau bagian payudara saya sekarang mau diangkat, maka ya saya sangat sedih. Terus kalau melihat kondisi tubuh saya sekarang ini. Saya dapat memahami bagaimana perasaan Ibu saat ini. Tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu di rumah tinggal bersama keluarga. Di dalam keluarga, apa sih peran Ibu? Peran saya di rumah itu sebagai seorang kakak yang tertua dalam keluarga saya, sus. Dan sekarang saya menjadi tulang punggung keluarga karena orang tua saya sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi karena sering sakit. Saya sekarang bekerja di perusahaan swasta untuk membantu membiayai sekolah adik saya yang masih duduk di bangku SMP. Gitu sih, sus. Seperti Ibu ya, kan tadi Ibu juga bilang peran Ibu sebagai kakak dan tulang punggung keluarga.
menurut Ibu, bagaimana sih idealnya atau yang Ibu inginkan untuk menjadi seorang kakak dan tulang punggung dalam keluarga Ibu? Idealnya saya ingin menjadi kakak yang bertanggung jawab kepada keluarga saya. Membantu orang tua saya bekerja untuk sekolah adik saya sehingga dia bisa membiayai dirinya sendiri nantinya dan membantu pengobatan orang tua saya tentunya jika mereka sakit. Namun dalam kondisi saya sekarang ini membuat saya semakin kepikiran dengan kehidupan keluarga saya. Saya bingung di kondisi saya seperti ini membuat keluarga saya semakin susah dan terbebani karena diri saya dan membuat saya semakin kepikiran bagaimana mendapatkan uang jika tidak ada yang bekerja lagi nantinya kalau saya sakit seperti ini. Sus. Di dalam lingkungan Ibu, bagaimana sih orang-orang memandang Ibu? Mungkin Ibu seperti apa? Apakah Ibu boleh mungkin bagaimana orang-orang memandang Ibu saat ini? Wah, kalau dulu sih di lingkungan saya di lingkungan tetangga saya dikenal sebagai orang yang paling bersemangat. Setiap ada kegiatan di lingkungan saya pasti berpartisipasi jika tidak bertabrakan dengan pekerjaan saya. Selain itu, kalau berbicara, saya suka belak-belakan orangnya. Tetapi saat ini saya lebih dikenal pendiam dan cuek karena ya penyakit saya sekarang terhadap orang sekitar saya gitu ya. Tapi saya pendiam, cuek dan sering mengurung diri di rumah. Jadi Ibu lebih menarik diri ya dari lingkungan. Ya, seperti itu. Dengan semua kegiatan dalam yang Ibu alami, yang Ibu mungkin sudah dari kecil hingga saat ini, apakah Ibu sudah merasa bangga dengan Ibu atas apa yang sudah Ibu capai selama ini? Aduh, kalau dibilang bangga, saya masih belum bangga. Karena masih banyak hal yang harus saya capai. Tapi saya juga bukan tidak bersyukur semua yang saya terima sekarang ini. Apalagi dengan penyakit saya yang hanya menyusahkan orang lain. Jadi ya untuk bilang bangga sih, sebelum masih jauh lah Sus ya. Karena saya tulang punggung keluarga dan keadaan saya seperti ini, apa yang harus dibanggakan? Ibu sempat juga tadi mengatakan jika Ibu tadi tinggal bersama keluarga dan juga adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana sih orang tua mendidik Ibu dan juga saudara kandung Ibu lagi? Kalau mengenai orang tua saya mendidik saya, mereka orang yang cukup keras di dalam keluarga. Tapi dalam beberapa hal dilakukan diskusi kalau kita sedang membahas sesuatu. Kita sudah berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Orang tua saya juga memberikan saya kesempatan dan juga adik saya untuk berbicara dan menyampaikan pendapat kami masing-masing dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Baik Bu, berarti orang tua tidak terlalu mengekang anak-anaknya dan Ibu juga mengatakan kalau ada sebuah keputusan, Ibu sering juga berdiskusi dengan keluarga Ibu. Tadi juga mengatakan jika kalau tidak bertabrakan dengan kerja Ibu, Ibu akan sering juga aktif dalam kegiatan masyarakat. Apakah keluarga Ibu juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat? Dalam masyarakat sih, saya bilang tadi saya aktif sekali dan saya sangat bersemangat. Tapi kadang saya juga tidak mengikuti kegiatan karena saya cukup sibuk dengan pekerjaan saya. Tapi saya terus memberi bantuan, misalnya melalui dana, misalnya diperlukan dalam lingkungan, gitu. Kemudian ayah dan ibu saya juga aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti bersih-bersih, gotong royong, atau kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus dan sebagainya di lingkungan. Seperti itu sih. Ya, berarti kalau ada kegiatan, kalau tidak sibuk, Ibu akan mengikuti gitu di dalam keluarga ya. Bu, apakah Ibu juga aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam keagamaan Bu?
Wah, kalau kegiatan keagamaan tentu saja saya aktif. Saya sering mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh gereja atau di lingkungan saya jika waktunya tidak bertabrakan dengan um, waktu kerja saya, tapi saya selalu sediakan waktu. Misalnya saya mengikuti kegiatan ibadah-ibadah wanita dan ibadah pemuda atau pelayanan untuk ibadah-ibadah di hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya di lingkungan saya. Oh, Bu, di dalam mungkin dalam lingkungan Ibu atau dalam keluarga, apakah ada tokoh atau yang menjadi panutan Ibu dan keluarga dalam mengambil sebuah atau mendukung keluarga untuk mengambil sebuah keputusan? Tokoh yang misalnya kalau orang yang dijadikan panutan, tokoh yang dijadikan panutan dalam keluarga saya adalah uh, pendeta dari gereja tempat kami beribadah, dan juga tokoh yang dijadikan tertua biasanya orang yang lanjut usia yang dulu berjasa di lingkungan kami dan lingkungan masyarakat kami gitu. Jadi Ibu mengatakan yang jadi tokoh depan itu pendeta dan juga tokoh yang dituakan dalam masyarakat ya. Baik, di dalam keluarga biasanya yang mengatur keuangan dan pengeluaran itu siapa ya? Keuangan dan pengeluaran dalam keluarga, kalau di rumah biasanya mama saya yang ngatur hal-hal mengenai dapur dan keperluan rumah dan lain-lainnya. Tapi saya juga memiliki keuangan sendiri karena saya juga sudah bekerja kan ya. Jadi untuk sehari-hari dan untuk masa depan saya, jadi saya juga mengatur keuangan saya sendiri. Tapi saya juga sering memberikan uang juga kepada orang tua saya, saya untuk mengatur keperluan rumah. Saya juga berusaha mengeluarkan pengeluaran yang saya keluarkan tidak lebih besar dari pemasukan saya, sehingga ya tidak terlalu boros, sehingga saya betul-betul dan dengan teliti mencatat dan memikirkan hal-hal yang akan saya beri nantinya kalau untuk keperluan rumah. Itu sih. Ibu lebih seperti apa yang mau diberikan tuh harus pikirkan matang-matang gitu. Bu, bagaimana sih pencapaian yang sudah Ibu dapatkan dari pendidikan itu hingga sekarang Ibu sudah bekerja? Kalau pencapaian yang saya lakukan, saya bangga dengan apa yang sudah saya lakukan hingga saat ini, baik dalam pekerjaan maupun pendidikan saya. Jadi kayak saya dari SD hingga kuliah, saya selalu mendapatkan peringkat atau masuk dalam 10 besar, dan beberapa kali memenangkan perlombaan baik di sekolah maupun tingkat nasional, baik dalam akademik, dalam pekerjaan saya juga saya masih berusaha untuk merintis karir saya. Belum banyak sih pencapaian saya yang saya dapatkan, dan saya dengan kondisi saat ini masih khawatir karena kondisi saya ini mengganggu pekerjaan saya, karena saya juga merupakan tulang punggung keluarga gitu loh, Sus. Apakah ada nilai-nilai mungkin nilai agama yang mendukung atau mensupport Ibu di dalam kehidupan Ibu menjalani sehari-hari? Karena kebetulan karena saya orang Kristen, biasanya nilai-nilai yang saya anut dalam kehidupan saya dan keluarga saya itu bersumber dari firman Tuhan, seperti Allah dan Kristus, dan selalu menyertai dengan nilai kehidupan saya dan juga keluarga saya. Tetapi dalam keadaan saya seperti ini, saya mulai jauh sih. Kadang saya udah jarang untuk berdoa untuk beberapa bulan ini. Saya merasa Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan saya dan keluarga saya, karena saya itu lampung keluarga. Kenapa gitu loh saya dikasih penyakit, padahal saya itu harus merawat adik saya dan juga kedua orang tua saya yang lagi sakit gitu. Tadi Ibu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Apa sih alasan Ibu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Bu? Ya, saya lihat aja kondisi saya, Sus.
saya ini tulang keluarga. Saya harus bekerja, saya punya tanggung jawab di kantor, saya punya tanggung jawab untuk adik saya. Tapi saya diberikan penyakit, Tuhan memberikan penyakit pada saya, hingga saya harus berbaring di sini sekarang. Saya dapat memahami itu, tetapi kita juga tidak tahu apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ke depannya. Saya juga melihat Ibu aktif dalam kegiatan masyarakat dan juga keagamaan. Apakah saat ini Ibu memerlukan konseling dengan secara spiritual dengan pendeta atau sebagainya, Bu? Untuk sekarang ini enggak sih, tidak perlu. Nanti saya akan infokan jika saya memerlukan nantinya. Bu, apakah ada nilai agama juga yang membuat Ibu tertekan untuk melakukan mungkin dalam kehidupan ini? Nilai agama tidak ada sih yang membuat saya tertekan. Saya berusaha mengimani apa yang saya percaya, walaupun saya sering turun dengan kehidupan saya. Kalau di masyarakat, apakah ada norma sosial yang mungkin menjadi tekanan pada Ibu? Kalau di sosial terlalu sih, saya merupakan orang yang suka bicara to the point. Hal ini membuat orang mengatakan saya tidak sopan dalam berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tapi padahal menurut saya itu hal yang harus saya bicarakan, karena saya melihat berbicara melalui apa yang saya lihat dan apa yang saya alami kan. Itu sih. Baik. Ibu tadi mengatakan Ibu adalah tulang punggung keluarga. Apakah ada secara spesifik yang membuat tuntutan perekonomian menjadi tekanan dalam kehidupan Ibu? Ya, saya harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya dan adik saya yang masih sekolah, sehingga saya dapat bekerja keras untuk semua itu. Tapi ya, kondisi saya sekarang ini membuat saya semakin sulit untuk memenuhi tuntutan perekonomian. Jadi saya sedikit tertekan gitu, Sus. Merasa tertekan dengan kondisi dengan tanggung jawab yang Ibu pegang saat ini, Bu. Bu, apakah apa yang Ibu pikirkan mungkin yang berkaitan dengan kondisi Ibu saat ini? Sus, saya takut jika saya memikirkan kondisi saya saat ini, Sus. Saya selalu memikirkan penyakit saya, Sus. Saya takut akan kehidupan saya selanjutnya, bagaimana saya nantinya, bagaimana keluarga saya nantinya seperti apa. Saya takut nanti mengganggu pola makan saya, apa segala macam. Saya takut jika payudara saya nanti dioperasi dan bahkan harus diangkat. Pikir aja, Sus, hidup tanpa hal yang tidak lengkap di hidup tuh kayak aneh. Gitulah, Sus. Saya sangat mengerti maksud Ibu. Bu, apakah Ibu juga dengan mendengar kondisi Ibu saat ini, Ibu mengalami mungkin masalah pola tidur yang tidak baik atau masalah kondisi Ibu lainnya? Yesus, kadang saya nggak bisa tidur. Saya tidur tuh kadang di atas jam 1. Saya merasa banyak beban sekali di pikiran saya sehingga tidak bisa mengendalikan emosi. Kadang saya tuh menangis sendiri kepikiran malam-malam hingga saya tuh nggak bisa tidur. Hingga saya tuh hanya punya kayak waktu tidur itu hanya sekitar kayak 3 sampai 5 jam dalam sehari. Baik, Bu. Apakah sebelumnya Ibu juga tidurnya 3 sampai 5 jam dalam sehari? Kalau pola tidur normal saya sih nggak segitu. Saya tuh kadang kalau pulang kerja tuh sekitar jam-jam
8 malam terus saya mandi apa segala macam, mandi, makan, ngobrol sedikit dengan keluarga sekitar jam 10 atau jam 11 saya udah tidur. Saya tidur itu kadang 8 sampai 7 sampai 8 jam dalam sehari, Sus. Ya normal lah kira-kira. Berarti sebelum sakit dan sudah sakit ada perubahan dalam jam tidur Ibu. Iya, ada perubahan. Bu, bagaimana sih Ibu menyikapi hal terkait dengan kondisi Ibu saat ini? Aduh, Sus, saya sedih sekali, sangat sedih. Dan saya tidak percaya diri dan sering mengurung diri, seperti yang saya katakan tadi. Apakah mungkin saat ini apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Ibu ikuti untuk mengurangi mungkin rasa sedih Ibu atau mungkin rasa hal tertekan dalam diri Ibu? Semenjak saya sakit dan tahu kondisi saya tidak mau bertemu orang lain. Seperti saya tadi bilang kan saya mengurung diri apa segala macam, tidak mau bertemu bahkan tetangga saya karena saya malu dengan diri saya, hingga kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan saya sekitar yang biasanya saya ikuti saya sudah tidak terlalu mengikuti lagi ya, tidak mengikuti lagi sekarang. Jadi ya seperti inilah saya mengurung diri. Dari obrolan-obrolan kita tadi, saya dapat memahami mungkin kondisi saat ini tidak mudah untuk Ibu lewati, tapi jika Ibu membutuhkan support, baik secara spiritual maupun mungkin hal lainnya, jika kami dapat membantu, Ibu dapat menghubungi kami dan kami akan membantunya jika kami dapat membantu Ibu. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mungkin kita sudah ngobrol-ngobrol saat ini Bu? Ya saya merasa tenang karena suster boleh datang untuk mendengarkan curhat saya dan mendengarkan beban pikiran saya hingga saya lebih merasa sedikit lega. Ibu udah mulai lebih tenang ya Bu ya saat ini. Bu, baik Bu, saya sudah selesai melakukan pengkajian dalam kondisi Ibu saat ini. Saya akan kembali lagi nanti jam 12 siang untuk mengatakan Ibu makan siang, dan nanti jika Ibu butuh bantuan saya, maka Ibu dapat tekan tombol di sebelah kanan bed Ibu. Nanti saya atau suster lain akan membantu Ibu di tempat ini. Apakah ada Yesus. lagi yang masih perlu saya bantu Bu saat ini? Sekarang sih tidak ada sih, saya mau istirahat aja. Baik Bu. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu ya. Sehat selalu Bu. Terima kasih banyak Sus.